Baiklah, kembali bersama saya Immanuel Yudhistira Duka. Kali ini saya akan membahas mengenai problem statement, di mana problem statement ini akan menjadikan sebuah peluang bisnis, dan ini menjadi tugas untuk memenuhi tugas kewirausahaan pada fakultas saya, terutama di mata kuliah kewirausahaan dan budaya PKM. Jadi, kali ini saya akan membawa problem statement yang berjudul penurunan kualitas udara akibat produksi energi berbahan bakar batu bara. Seberapa besar masalah penurunan kualitas udara akibat produksi energi berbahan bakar batu bara? Kita tahu bahwasannya PLTU atau pembangkit listrik berbahan bakar batu bara merupakan pemasok polusi udara yang sangat-sangat mencemari udara, di mana hasil dari atau misalnya udara yang dihasilkan dari PLTU itu sangat berbahaya karena polutannya lebih banyak berbahan padat, dikarenakan juga menggunakan bahan bakar yang padat, yakni batu bara. Lalu bagaimana dengan produksi energi? Produksi energi, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya produksi energi atau emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik maupun industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, yakni produksi energi dari pembangkit listrik atau penghasil energi bertanggung jawab atas 65% total emisi nasional, 45% total emisi nitrogen oksida nasional, dan 38% total emisi. Ini merupakan data yang saya ambil dari Indonesia Environment and Energy Center yang bersumber pada WHO, yakni World Health Organization. Lalu bagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM mengenai industri produsen energi? Jadi menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM pada tahun 2019 mengenai emisi GRK atau gas rumah kaca, bahwa industri produsen energi mengonsumsi bahan bakar terbesar atau paling banyak pada kategori industri produsen energi yang sebesar 43,83% dengan kenaikan yang signifikan. Jika pembaca atau yang melihat tabel atau grafik di depan, yakni ini adalah industri produksi energi yang berwarna hijau. Ini sangat signifikan. Namun di tahun 2013 mengalami penurunan dikarenakan terjadi penurunan pemakaian batu bara. Lalu bagaimana dengan penggunaan bahan bakar batu bara? Sampai saat ini, atau lebih tepatnya di tahun 2019, konsumsi bahan bakar pembangkit listrik masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar batu bara dengan nilai 76,22%. Ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar sekali, mengingat bahwasannya kita tahu bahwa bahan bakar batu bara merupakan polutan padat yang memasok atau memberikan pasokan polusi udara terbesar. Lalu bagaimana dengan indeks kualitas udara yang akan kita bicarakan? Jadi penilaian indeks baku mutu udara ini yang Indonesia capai menurut data yang dikeluarkan KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni dengan baku mutu oleh WHO guideline itu 10, dan Indonesia mendapat peringkat ketiga atau nomor ketiga bersama dengan Korea Selatan, Bangladesh, Cina, Grade 1, Jepang, Pakistan, dan Amerika Serikat secondary. Namun dengan catatan bahwasannya untuk penilaian indeks baku mutu udara didukung dengan penghitungan ISPU atau indeks standar pencemar udara yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai bagaimana untuk pelestarian atau meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Nah, kita sudah diimbangi atau kita sudah disediakan oleh berbagai macam grafik, berbagai macam fakta, baik dari WHO, baik dari Indonesia Environment and Energy Center, dan juga dari KLHK. Jadi Indonesia sendiri menurut penelitian, dan ini ditambah lagi dari Harvard University Atmospheric Chemistry Modeling Group, menyatakan bahwa kematian dini yang diakibatkan oleh polusi udara dari operasi PLTU batubara telah menyebabkan sekitar 6.500 jiwa per tahun
dan akan meningkat menjadi 15.700 jiwa per tahun. Jika pembangunan PLTU batubara terus berlanjut. Lebih lanjut pada tahun 2008, kita kembali ke masa lalu bahwa Indonesia menyumbang pembakaran batubara sekitar 50% dari emisi SO2 yang terkait sektor energi, 30% dari emisi PM10, dan 28% dari emisi NOx5. Dan kita tahu sendiri bahwasanya PLTU memiliki resiko yang lebih besar, bahwasanya mengganggu kesehatan kualitas udara, seperti asma, penyakit pernapasan lain, bahkan rentan terhadap anak bayi, terus ibu-ibu hamil dan lansia. Lalu bagaimana dengan solusinya? Mungkin solusinya sudah disediakan oleh dunia bahwa ada anti bahan bakarnya atau penggunaan alat pengendali pencemar udara. Bagaimana dengan solusi untuk Indonesia? Sampai saat ini kita lihat pada saat indeks grafik di tahun 2019 hingga di tahun 2019 itu masih ada peningkatan penggunaan bahan bakar batu bara. Jadi bagaimana? Apakah kita harus ganti bahan bakarnya atau penggunaan alat pengendali pencemar udara? Untuk saat ini, kita masih menggunakan alat atau solusi yang tepat, itu adalah penggunaan alat pengendali pencemar udara. Mengapa? Why? Yang kita tahu bahwasannya alat pengendali pencemar udara itu adalah alat pembersih udara. Saya ini disclaimer bahwasannya alat pembersih udara itu banyak. Dan menurut dari IEC itu ada 5, ada alat filter udara, ada alat siklon, terus alat pengendap gravitasi, dan masih ada lainnya. Namun yang kita disclaim bahwa ini adalah alat pembersih udara. Jadi berbagai macam. Bahwasannya alat pembersih udara ini yakni alat untuk menghilangkan kontaminan dari udara dan meningkatkan kualitas udara. Di depan Anda ini adalah data grafik di mana Indonesia berada di Asia Pasifik dengan negara yang memiliki kapasitas penghasilan rendah. Dengan di situ ada tertulis bahwa impact analisis bahwasannya Indonesia masih membutuhkan atau masih berada pada market filter udara terbesar, di mana di tahun 2026 akan naik. Nah, jadi alat pembersih udara ini sangat cocok dan bahkan size marketnya akan besar begitu. Nah, ini adalah global air purifier market size yang saya dapat dari Holtop, perusahaan pembersih udara, di mana 2017 belum ada peningkatan, 2017, 2018, 2019, dan ditargetkan di tahun 2026 memiliki kenaikan yang tinggi. Mengapa? Karena pasar penjernih udara global terutama didorong karena tumbuhnya kesadaran tentang dampak buruk polusi udara pada kesehatan. Dunia sudah sadar bahwasannya dampak polusi udara itu pada kesehatan itu sangat-sangat penting. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan lebih dari 4 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun disebabkan oleh polusi udara ambien. Hampir 90% kematian terkait polusi udara terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan hampir 2 dari 3 terjadi di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Makanya ketika kita lihat grafik yang di depan, di slide sebelumnya, bahwasannya di daerah Asia Pasifik ini masih berpenghasilan rendah dan juga berpenduduk padat. Jadi diperlukan adanya alat pembersih udara untuk meningkatkan kualitas udara, termasuk di negeri kita Indonesia. Jadi sekian dari saya, bahwasannya alat pembersih udara itu sangat penting. Dan ini menjadi size market besar. Dan ini sudah ditargetkan bahwasannya di slide sebelumnya bahwasannya 2026 akan didorong kembali, bahwasannya semua pasar dunia maupun Indonesia sudah sadar bahwasannya dampak buruk polusi udara itu sangat penting bagi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.